Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat di mana setiap kisah menguji emosi, membangkitkan keberanian, dan menyajikan akhir yang tak terduga. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan membawamu masuk ke dalam kisah yang benar-benar bisa memicu amarah dan menguras air mata. Kisah tentang Nania, seorang istri yang membeli rumah mewahnya sendiri, namun harus menelan pil pahit ketika suami dan ibu mertua bersatu untuk mengusirnya dari rumah itu. Mereka pikir Nania wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Tetapi mereka tidak tahu, pembalasan ratu sejati selalu lebih manis dan menyakitkan. Penasaran bagaimana Nania membalikan keadaan dalam waktu 24 jam? Sebelum kita masuk ke bab 1, malam pembentakan dan pengusiran dari rumah orang lain, Momo minta satu hal dari kalian. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap bab terbaru. Terakhir, coba komen di bawah, nama kamu, asal kota kamu, dan ketik, hadir. Biar Momo tahu siapa saja sahabat Momo yang paling setia. Siap? Yuk, kita mulai. Malam itu, di ruang makan mewah yang dihiasi lampu kristal dan taplak linen impor, ketegangan terasa begitu pekat, jauh lebih dingin dari udara AC yang menderu. Nania duduk tegak, mencoba mengabaikan tatapan tajam dan cibiran terselubung dari busonya, ibu mertuanya, dan Denny, adik iparnya. Di sampingnya, Arya, suaminya, terlihat sibuk dengan ponsel, memilih untuk menjadi netral dalam konflik yang sudah menjadi rutinitas harian. Padahal, bagi Nania, ia hanya terlihat seperti seorang pengecut yang enggan membela istrinya. Nania menghela napas panjang. Ia telah berusaha keras menyiapkan makan malam istimewa. Masakan Padang, menu kesukaan Arya, telah ia masak sendiri dengan resep rahasia yang ia pelajari khusus dari seorang chef ternama. Namun, seperti biasa, usahanya selalu berujung pada kekecewaan yang sengaja diciptakan oleh busonya. Nania, ibu tidak tahu ya, kenapa kamu keras kepala sekali? Suara busonya menusuk, memecah keheningan artifisial. Ibu mertuanya meletakkan sendoknya dengan bunyi denting keras di piring keramik. Lihat ini. Rendangmu terlalu keras. Jauh sekali rasanya dengan masakan mantan calon menantu ibu dulu, Anita. Dia tahu selera Arya, tahu bagaimana memasak masakan Padang otentik. Kamu ini sudah 5 tahun di sini, tapi urusan dapur saja masih nol besar. Denny segera menimpali dengan tawa mengejek. Benar, Mbak. Atau mungkin memang selera kampung yang dibawa ya, Bu? Untung rumah ini besar, jadi bau masakan aneh ini tidak sampai ke ruang tamu. Nania merasakan darahnya mendidih. Ini bukan lagi soal masakan. Ini adalah serangan pribadi yang merendahkan dirinya, menjelekkan asal-usulnya, dan membandingkannya dengan mantan pacar suaminya, Anita, sebuah nama yang selalu diangkat busonya untuk menyakitinya. Nania telah bersabar selama 5 tahun. 5 tahun ia menahan diri demi menjaga keharmonisan rumah tangga. 5 tahun ia membiarkan dirinya dicaci dan diinjak-injak di rumah yang ia yakini sebagai rumah bersama mereka. Namun, malam itu adalah batasnya. Nania sudah lelah berpura-pura tuli. Ia adalah seorang wanita karir yang sukses di bidang properti. Jauh sebelum ia menikah dengan Arya, Nania sudah memiliki bisnis yang mapan dan penghasilan yang jauh lebih besar. Status dan kekayaan suaminya, bagi Nania, hanyalah bonus. Selama ini, Nania memang menyembunyikan sebagian besar asetnya dan pekerjaannya yang sesungguhnya dari keluarga Arya, karena ia ingin tahu, apakah mereka bisa mencintainya tanpa melihat gelimang hartanya. Ternyata, hasilnya nihil. Nania meletakkan garpunya. Matanya menatap lurus ke arah busonya. Ada kilatan yang belum pernah busonya lihat sebelumnya. Kilatan harga diri yang terluka dan keberanian yang baru ditemukan. Busonya, kata Nania dengan nada dingin, suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang mengintimidasi. Saya minta maaf jika rendang yang saya masak tidak sesuai dengan selera ibu. Tapi, saya harus mengatakan, 5 tahun mendengarkan perbandingan tentang masakan, pekerjaan, bahkan cara bernapas saya dengan mantan kekasih Arya, itu sudah lebih dari cukup. Busonya terkejut. Begitu juga Arya dan Denny. Mereka terdiam. Mereka tidak menyangka Nania akan berani melawan. Dan soal selera kampung, lanjut Nania, tatapannya beralih ke Denny,
Saya rasa tidak ada hubungannya dengan kualitas masakan. Justru yang terlihat kampungan adalah sikap yang selalu membanding-bandingkan dan merendahkan orang lain yang sudah berusaha. Sebaiknya Ibu dan Denny menikmati saja apa yang ada, atau tidak usah makan sama sekali. Ruangan menjadi sunyi. Bu Sonya merasa dihina di depan putranya sendiri. Wajahnya merah padam. Ia menoleh ke Arya, mengharapkan pembelaan. Arya, kamu dengar istrimu bicara? Dia berani melawan ibu di rumah ini. Seru Bu Sonya, nadanya berubah menjadi rengekan manipulatif. Arya, yang sejak tadi hanya diam, kini merasa terdesak. Ia merasa harus memilih antara ibunya dan Nania. Dan seperti biasa, ia memilih yang ia anggap paling aman. Ia memilih ibunya. Ia berdiri dari kursinya. Nania, kamu keterlaluan, bentak Arya. Itu bukan lagi nada bicara suami yang menasihati. Itu adalah bentakan seorang pria yang merasa harga dirinya direndahkan oleh wanita di depan ibunya. Ia memukul meja makan dengan keras. Arya mendekat ke Nania. Matanya menyiratkan kemarahan dan kekecewaan. Kamu tahu kan, ibu tidak suka dibantah. Jangan pernah berani kamu marah, ataupun ribut dengan ibuku di rumah ini. Nania merasakan bentakan itu menusuk telinganya, tetapi yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan di mata suaminya. Pria yang ia cintai, pria yang ia percayai, selalu memilih untuk merendahkan dirinya demi membela egonya dan ego ibunya. Kamu seharusnya bersyukur ibu mau menerima kehadiranmu di sini, lanjut Arya dengan suara keras. Kalau kamu tidak bisa menghormati ibu, lebih baik kamu keluar. Sekarang, pergi dari rumah ini. Ibu benar, kamu hanya membawa masalah dan suasana buruk. Di saat itulah, sebuah kebenaran pahit menghantam Nania. Selama ini, keluarga Arya selalu membuatnya merasa bahwa ia hanyalah tamu tak diundang yang menumpang hidup. Mereka membuat Nania lupa bahwa rumah mewah tempat mereka berdiri, rumah yang menjadi saksi semua penghinaan itu, sejatinya adalah rumah Nania. Sebuah senyum kecil yang sangat tipis dan dingin tersungging di bibir Nania. Senyum yang tidak dilihat Arya, karena ia sedang sibuk meluapkan amarahnya. Senyum yang menandakan bahwa kesabaran Nania telah habis, dan sebuah rencana besar telah dimulai. Baik, Arya, jawab Nania, suaranya kini kembali setenang air di danau, kontras dengan kemarahan Arya yang berapi-api. Saya akan pergi. Tepat seperti yang kamu minta. Bu Sonya dan Denny bertukar pandang penuh kemenangan. Bu Sonya tidak bisa menahan kegembiraannya. Syukurlah. Pergi saja. Akhirnya rumah ini kembali tenang tanpa wanita miskin sepertimu. Kamu memang tidak layak berada di sini. Bu Sonya tertawa puas, tawa yang penuh ejekan dan arogansi. Nania tidak menoleh pada Bu Sonya. Ia hanya menatap Arya untuk terakhir kalinya. Di mata Nania, Arya bukan lagi suaminya, melainkan hanya seorang pria asing yang baru saja membuang berlian demi sehelai kain lep. Nania bangkit dari kursinya, berjalan menuju kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam kamar, Nania mengeluarkan koper paling kecil. Ia hanya memasukkan beberapa pakaian dan dompetnya. Ia mengambil ponselnya, dan sebelum mengemasi, ia mengambil foto beberapa sertifikat dan dokumen penting yang tersimpan rapi di brankas tersembunyi. Dokumen-dokumen itu adalah bukti tak terbantahkan. Saat Nania kembali ke ruang tamu, Arya dan Bu Sonya masih ada di sana, menonton dengan tatapan meremehkan. Denny bahkan mendekat. Mau lari kemana? Mbak? Kembali saja ke kampungmu sana. Cibir Denny, berusaha menyentuh koper Nania. Nania mengibaskan tangan Denny dengan gerakan yang tegas. Saya akan pergi ke tempat di mana saya dihargai. Dan kamu, Denny, kamu akan segera tahu apa arti dari kehormatan dan harga diri. Nania berjalan lurus menuju pintu utama. Ia tidak menoleh ke belakang. Bahkan ketika Bu Sonya meneriakkan kalimat perpisahan yang penuh hinaan. Sana pergi. Jangan pernah kembali. Ini bukan rumahmu. Saat pintu tertutup di belakangnya, Nania berdiri di jalanan sunyi itu untuk beberapa saat. Ia menarik napas dalam-dalam, menghela napas yang membawa serta semua sakit hati dan kekecewaan. Ia mengaktifkan ponselnya. Tanpa menunda sedetik pun, Nania membuka kontak dan menekan nomor Pak Dirga, pengacara kepercayaannya. Pak Dirga, ini Nania, katanya, suaranya profesional dan dingin,
seolah sedang berbicara tentang proyek bisnis bernilai miliaran. Semua dokumen yang saya siapkan sudah lengkap. Tolong jalankan rencana A. Saya ingin semuanya dieksekusi besok pagi. Dan, siapkan dokumen gugatan cerai. Di bawah cahaya lampu jalan, senyum yang tadinya tipis kini melebar, menjadi senyum kemenangan dan pembalasan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang terbuang, tetapi sebagai seorang pemilik sejati yang baru saja mengambil kembali kendali atas takdirnya. Nania sudah pergi. Mereka pikir Nania kalah. Tapi, mereka tidak tahu, itu adalah awal dari kejatuhan mereka. Nania mematikan telepon setelah berbicara dengan Pak Dirga. Ia kini berdiri di luar gerbang rumah mewah itu, tetapi ia tidak merasa kehilangan, melainkan merasakan sebuah kebebasan yang telah lama terenggut. Air mata sudah kering, yang tersisa hanyalah tekad baja. Keputusan untuk bertindak telah menghilangkan beban 5 tahun kepura-puraan. Dengan langkah mantap, Nania memesan taksi online menuju kediaman sahabatnya, Ria. Sementara itu, di dalam rumah, suasana masih diliputi euforia kemenangan palsu. Bu Sonya bersandar di sofa beludru, menyesap teh mahal, wajahnya berseri-seri. Ia merasa hari itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Ia berhasil menyingkirkan menantu yang ia anggap tak selevel, dan hanya menjadi aib keluarga. Lihat, Arya, kata Bu Sonya dengan nada puas, tangannya menunjuk ke arah pintu depan. Semudah itu. Ibu sudah bilang, wanita seperti dia tidak punya harga diri, sekali dibentak langsung lari. Dia tahu diri bahwa ini bukan rumahnya. Arya mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya di balik ego yang besar. Ia memang merasa bersalah karena membentak Nania, tetapi pujian dari ibunya berhasil menenangkannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan hal yang benar untuk melindungi ibunya. Lagi pula, ia yakin Nania akan kembali setelah beberapa hari, memohon maaf, dan berjanji untuk lebih patuh. Dia akan kembali, Bu. Dia tidak punya tempat lain, ujar Arya, suaranya terdengar meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan Bu Sonya. Denny berjalan hilir mudik, menertawakan koper kecil yang dibawa Nania. Aku tidak menyangka, Mbak Nania yang sok kaya itu hanya membawa koper sekecil itu. Mungkin memang tidak punya harta apa-apa, Bu. Kita beruntung tidak jadi terbebani utangnya. Denny kemudian melirik ke arah Arya. Besok, aku akan mulai memindahkan kamar Mbak Nania menjadi ruang gymku. Ya, Mas? Bu Sonya tersenyum lebar. Tentu, Nak. Kita akan bersihkan semua jejak wanita itu dari rumah ini. Besok Ibu akan panggil desainer interior langganan Ibu. Semua perabotan jelek yang dibeli Nania itu harus diganti. Rumah ini harus memancarkan kemewahan yang sebenarnya, bukan kemewahan palsu seperti menantu kampung itu. Obrolan mereka berlanjut, penuh rencana renovasi, pembelian perabotan baru, dan penghinaan yang terus-menerus ditujukan pada Nania yang sudah tidak ada. Mereka tertawa, bersulang dengan teh mereka, merayakan pengusiran Nania sebagai sebuah pencapaian. Mereka menikmati ilusi bahwa mereka adalah pemilik sah dan berkuasa di rumah mewah itu. Sementara itu, Nania tiba di rumah Ria, sahabatnya, yang langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Ria sudah tahu semua kisah yang terjadi. Ria adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia besar Nania, termasuk identitasnya sebagai pemilik perusahaan properti sukses dan fakta bahwa Nania lah yang membeli rumah mewah itu secara tunai, beberapa bulan sebelum menikah dengan Arya. Di kamar Ria, Nania mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto sertifikat serta bukti transfer dana pembelian rumah. Ria menatap tak percaya. Astaga, Nania. Jadi selama ini kamu membiarkan mereka menghinamu di rumah yang kamu beli sendiri? Tanya Ria, tercengang. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh cinta Arya padaku. Ria. Aku ingin tahu apakah dia bisa menghargaiku sebagai istri, bukan sebagai penghasil uang atau pajangan. Jawab Nania lirih. Ternyata, ego dan kelemahan di hadapan ibunya jauh lebih besar daripada cintanya. Nania kemudian menceritakan detail pembicaraannya dengan Pak Dirga. Nania tidak hanya ingin bercerai, ia ingin memberikan pelajaran yang sangat menyakitkan. Ia ingin merobek mahkota palsu yang dipakai Bu Sonya dan Arya, serta meruntuhkan ilusi kepemilikan mereka. Pak Dirga sedang menyiapkan semuanya. Besok pagi, tepat saat mereka sedang menikmati kemenangan mereka, badai akan datang, kata Nania,
matanya menyala dengan tekad. Aku tidak hanya akan menarik diri dari rumah itu, Ria. Aku akan menarik seluruh rumah itu dari mereka. Ria tersenyum. Ia bangga pada ketegasan sahabatnya. Itu baru Nania yang aku kenal. Kamu ratu sejati, Nia. Sudah saatnya kamu mengambil kembali tahtamu. Sepanjang malam itu, Nania dan Ria tidak tidur. Mereka menyusun strategi dan memprediksi reaksi Arya dan Busonya. Nania tahu bahwa begitu kebenaran terungkap, Busonya akan histeris, dan Arya akan panik dan mencoba memohon. Nania menyiapkan hatinya untuk menghadapi semua itu. Ia memutus semua akses komunikasi dengan Arya. Keesokan paginya, di rumah mewah itu, Arya terlambat bangun. Busonya dan Denny sudah ada di ruang makan, merencanakan jadwal kunjungan desainer interior. Mereka bahkan sudah memindahkan beberapa barang Nania ke gudang belakang. Coba bayangkan, Denny, jika sofa yang dibeli Nania itu diganti dengan sofa kulit Italia yang ibu inginkan, pasti rumah ini terlihat semakin mahal, kata Busonya, menikmati kopi paginya. Tidak akan ada lagi bau masakan aneh. Kita akan mengadakan pesta dan mengundang semua relasi Arya untuk menunjukkan bahwa ibu yang berkuasa di sini. Saat mereka sedang menikmati obrolan penuh kesombongan itu, ponsel Arya berdering. Itu adalah nomor kantornya. Arya mengangkatnya dengan malas. Ia pikir itu hanya laporan harian. Namun, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya membulat, nadanya yang tadinya sombong kini dipenuhi kepanikan. Apa maksudmu? Tarik dana? Dana apa? Jangan main-main, teriak Arya ke telepon. Busonya dan Denny menatapnya penuh tanya. Setelah mematikan telepon, Arya tampak benar-benar terguncang. Bu, ada apa ini? Perusahaan properti yang Arya kelola, yang menjadi sumber sebagian besar modal kita, baru saja membatalkan perjanjian investasi besar. Mereka bilang, penjamin utama kita menarik diri, kata Arya, suaranya bergetar. Bu Sonya bingung. Penjamin utama? Siapa? Bukankah penjamin itu sudah lama dan sangat solid? Ya, Bu. Tapi mereka bilang penjamin itu ternyata adalah sebuah perusahaan di bawah naungan PT Mahkota Properti, dan seluruh dananya ditarik tiba-tiba. Penarikan ini akan membuat arus kas perusahaan Arya kacau balau, bahkan bisa dibilang bangkrut. Bu Sonya terkejut. Mahkota Properti? Perusahaan apa itu? Kita tidak pernah dengar. Dan kenapa tiba-tiba bisa membatalkan? Arya menggeleng, bingung dan takut. Ia mencoba menelepon penjamin itu, tetapi tidak ada jawaban. Suasana ceria yang mereka rasakan tadi malam lenyap. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah gerimis pertama sebelum badai hebat. Nania, melalui Pak Dirga, baru saja memberikan sentuhan awal dari pembalasannya, sedikit mengganggu stabilitas keuangan Arya untuk membuat mereka panik sebelum pukulan yang sebenarnya datang. Mereka masih berkutat dengan masalah finansial ini, mencoba mencari solusi, ketika bel pintu berbunyi. Siapa yang datang sepagi ini? Tanya Busonya kesal. Ia merasa terganggu. Pasti si Nania. Sudah dibilang jangan kembali, kenapa masih berani datang? Arya mencoba melihat dari jendela, tetapi pandangannya terhalang oleh pagar tinggi. Denny berjalan menuju pintu dengan sikap angkuh, siap mengusir Nania untuk kedua kalinya. Denny membuka pintu. Di hadapannya, berdiri seorang pria berjas mahal dengan wajah serius, didampingi dua petugas keamanan berseragam. Itu adalah Pak Dirga, pengacara kepercayaan Nania. Saya mencari saudara Arya dan Ibu Sonya, kata Pak Dirga, suaranya datar dan berwibawa. Anda siapa? Tanya Denny, merasa terintimidasi oleh penampilan Pak Dirga. Saya Pak Dirga, dan saya datang mewakili klien saya. Nania, jawab pengacara itu, membuat Busonya dan Arya yang menguping dari belakang langsung terkesiap. Busonya maju, mencoba bersikap angkuh. Mau apa kamu datang kemari? Kami tidak punya urusan dengan wanita itu lagi. Sudah saya bilang, sana pergi. Ini bukan rumahmu. Dan kamu, pengacara, jangan coba-coba mengancam kami di rumah kami sendiri. Pak Dirga tersenyum tipis. Senyum yang sama dinginnya dengan yang diperlihatkan Nania malam sebelumnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal. Tolong sampaikan pada mereka berdua, kata Pak Dirga kepada Denny, tanpa mempedulikan teriakan Busonya,
bahwa kedatangan saya pagi ini adalah untuk menyerahkan surat peringatan resmi dan pemberitahuan eksekusi aset. Sesuai dengan dokumen ini, klien saya, Nania, meminta Saudara Arya, Ibu Sonya, dan Saudara Denny untuk segera mengosongkan rumah ini dalam waktu 24 jam. Bu Sonya dan Arya terdiam, lidah mereka keluh. Kata-kata Bu Sonya tadi malam, "Sana pergi. Ini bukan rumahmu." Kini berbalik dan menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Mereka belum menyadari kebenaran yang akan menghancurkan hidup mereka. Wajah Bu Sonya, yang tadinya memancarkan kesombongan, kini berubah menjadi campuran antara amarah dan kebingungan total. Arya tampak pucat, kakinya terasa lemas di ambang pintu. Mereka berdua berdiri membeku di hadapan Pak Dirga, yang mempertahankan ekspresi tenang dan profesional. Denny, yang paling cepat pulih dari keterkejutan, langsung menyambar amplop tebal dari tangan Pak Dirga. "Apa-apaan ini? Pemberitahuan eksekusi aset? Omong kosong macam apa ini?" Denny membentak sambil merobek segel amplop itu. "Tolong baca dengan cermat, Saudara Denny," ujar Pak Dirga tanpa terpengaruh. "Semua tertera jelas di sana. Saya hanya melaksanakan tugas sebagai perwakilan hukum klien saya." Bu Sonya merampas dokumen itu dari tangan Denny. Matanya menyapu teks legal yang rumit dengan panik. Ia mencari nama Arya sebagai pemilik, tetapi yang ia temukan berulang kali adalah satu nama, Nania. Di bagian bawah, tertera nama perusahaan pengembang properti besar sebagai penjual dan Nania sebagai pembeli tunggal. Terdapat stempel dan tanda tangan notaris yang sah. Bu Sonya merasa dunianya runtuh. Ini pasti palsu. Tipuan. Rumah ini dibeli oleh Arya. Uang Arya yang membelinya. Teriak Bu Sonya. Suaranya melengking tinggi, memantul di dinding foyer mewah yang sebentar lagi bukan miliknya. Arya akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia mendekat, tangannya gemetar saat melihat sertifikat hak milik yang jelas-jelas mencantumkan nama Nania sebagai pemilik tunggal. Pikiran Arya kalut. Ia mulai mengingat-ingat. Saat mereka akan membeli rumah ini 5 tahun lalu, Arya memang sibuk dengan proyek besar perusahaannya. Nania saat itu bersikeras bahwa ia ingin berpartisipasi dalam pembelian rumah impian mereka. Nania mengatakan, ia ingin menggunakan sebagian kecil dari dana warisan orang tuanya. Arya, yang menganggap uang Nania tidak seberapa dibandingkan asetnya, setuju. Arya merasa ia sudah terlalu sibuk dan meminta Nania mengurus semua administrasi, termasuk urusan bank dan notaris. Ia hanya menandatangani dokumen-dokumen penting yang disodorkan padanya tanpa pernah membaca isinya secara detail, karena ia terlalu percaya diri dan terlalu sibuk. Saat itu, Nania memang tidak berbohong. Ia mengatakan, sebagian kecil dana warisan, tetapi yang tidak Arya tahu adalah bahwa Nania saat itu sudah menjadi pemilik dan pendiri utama PT Mahkota Properti, perusahaan properti yang baru saja menarik investasi besar dari perusahaan Arya, seperti yang ia dengar di telepon tadi. Dana warisan yang dimaksud Nania adalah dana investasi dari perusahaan besarnya yang ia pinjamkan kepada dirinya sendiri. Nania dengan cerdik menggunakan kekuasaan dan jaringannya di bidang properti untuk menyelesaikan semua transaksi, mencantumkan namanya sebagai pemilik tunggal, sementara Arya hanya menjadi penjamin pinjaman hipotetik di atas aset yang bukan miliknya. Arya baru menyadari, ia telah ditipu oleh kepercayaan dirinya sendiri dan kecerdasan Nania yang selama ini ia remehkan. "Nania, dia melakukannya," bisik Arya, menyadari betapa bodohnya ia selama ini. "Dia sengaja melakukannya. Dia sengaja membuatku menandatangani dokumen tanpa melihat." "Trik yang cerdas," potong Pak Dirga, wajahnya tanpa emosi. "Klien saya, Nania, memang seorang arsitek properti yang sangat detail dan teliti. Sejak awal, ia ingin memastikan properti yang ia beli dengan kerja kerasnya tidak akan pernah disalahgunakan. Jadi, ia mendaftarkan kepemilikan mutlak atas namanya sendiri." Bu Sonya jatuh terduduk di lantai marmer, air matanya mulai mengalir, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan rasa malu yang luar biasa. Semua penghinaan yang ia lontarkan tentang wanita miskin dan menantu kampung, kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan. Ia tertawa puas ketika mengusir Nania, tetapi kini ia sendiri yang diusir dari istana yang ternyata bukan miliknya. "Mustahil. Ibu tidak percaya. Kami akan gugat kamu. Kami akan panggil pengacara kami."
Bu Sonya berteriak histeris, menunjuk Pak Dirga dengan jari gemetar. Silakan, balas Pak Dirga singkat. Tetapi saya harus mengingatkan, surat ini juga mencantumkan status properti saat ini. Rumah ini sudah diagunkan kembali oleh Nania kepada bank untuk mendapatkan modal proyek baru. Jika kalian menolak keluar dalam 24 jam, maka bank akan berhak melakukan eksekusi paksa. Dan, sesuai perjanjian pranikah yang juga sudah ditandatangani oleh saudara Arya, semua aset yang didapatkan sebelum pernikahan, termasuk rumah ini, adalah milik pribadi Nania. Gugatan kalian tidak akan punya dasar kuat. Arya merasa lemas. Perjanjian pranikah itu. Nania memang pernah meminta Arya menandatanganinya, beralasan itu hanya formalitas untuk melindungi bisnis kecil-kecilan Nania. Arya, dengan arogansi khasnya, menandatanganinya tanpa membaca, menganggap aset Nania tak layak dipertimbangkan. Sementara kekacauan terjadi di rumah itu, Nania sedang duduk santai di teras rumah Ria, menikmati teh hangat dan matahari pagi yang cerah. Ria sedang sibuk membaca pesan singkat yang masuk dari Pak Dirga. Nia, Pak Dirga bilang Bu Sonya sudah hampir pingsan dan Arya terlihat seperti mayat hidup. Lapor Ria sambil tersenyum geli. Pemberitahuan eksekusi aset sudah diterima. Mereka panik mencari pengacara, tetapi semua pengacara top yang mereka hubungi adalah rekanan Pak Dirga dan menolak mengambil kasus ini. Nania memejamkan mata sejenak, merasakan kepuasan yang dingin. Ini bukan balas dendam yang didorong amarah sesaat, melainkan pembalasan yang dipertimbangkan matang, sebuah penarikan kembali harga diri yang telah lama ia biarkan terinjak. Bagus, Ria. Biarkan mereka merasa sedikit tekanan. Mereka harus tahu, harga diri seorang wanita yang mereka remehkan tidak ternilai harganya, kata Nania. Nania kemudian menjelaskan rencananya lebih lanjut. Ia tidak ingin menghancurkan total Arya, setidaknya tidak secara langsung. Ia ingin Arya dan Bu Sonya merenungkan kesalahan mereka, merasakan pahitnya hidup tanpa kenyamanan yang selama ini mereka anggap remeh. Aku akan membiarkan mereka keluar dengan tangan kosong. Rumah itu harus dikosongkan secara total. Pak Dirga akan mengurus penyitaan semua perabotan mewah yang terbukti dibeli atas nama perusahaan Nania, atau menggunakan dana Nania. Hanya barang-barang pribadi mereka yang boleh dibawa, jelas Nania. Aku ingin Bu Sonya dan Arya merasakan bagaimana rasanya memulai dari nol, seperti yang selalu mereka tuduhkan padaku. Ria menatap Nania dengan kagum. Kamu sungguh cerdas, Nia. Mengubah properti itu menjadi alat pembalasan yang sah di mata hukum. Kamu benar-benar ratu di istana sejati. Nania menghela napas. Tahta ini didapatkan dengan harga yang mahal, Ria. Harga dari kepercayaan yang hancur. Dan aku tidak akan membiarkan tahta ini direbut lagi. Nania kemudian meminta Ria untuk menemaninya ke kantor Pak Dirga. Ia perlu meninjau kembali surat gugatan cerai. Nania tidak ingin Arya mendapatkan satupun harta Gonogini. Mengingat pernikahan mereka baru berjalan 5 tahun dan hampir semua aset besar didapatkan Nania sebelum atau dengan dana pribadinya, termasuk rumah mewah itu, gugatan cerai Nania memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk menuntut perpisahan tanpa pembagian harta, kecuali barang-barang pribadi Arya yang minim. Nania memutuskan bahwa ia harus menghadapi Arya dan Bu Sonya lagi, tetapi kali ini, bukan sebagai istri yang tertekan, melainkan sebagai pemilik sah yang berdaulat, didampingi pengacaranya. Pertemuan itu harus terjadi sebelum batas waktu 24 jam habis, untuk memberikan dampak psikologis yang maksimal. Besok pagi, Ria. Kita akan ke sana. Kita akan saksikan bagaimana mahkota palsu mereka terlepas, kata Nania, matanya memancarkan ketenangan seorang jenderal yang siap memenangkan pertempuran terakhirnya. Di saat yang sama, di rumah mewah itu, Arya sedang mencoba menenangkan ibunya yang histeris dan panik. Ia menelepon Denny, yang sedang mencari pengacara lain. Tidak ada yang mau membantu mereka. Kehancuran finansial dan psikologis sudah mulai merayapi keluarga itu. Semua berawal dari satu bentakan yang diucapkan Arya di malam yang penuh kesombongan. Mereka baru menyadari, wanita yang mereka usir dengan tawa puas itu, bukanlah wanita miskin yang mereka bayangkan, melainkan sosok yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Pagi menyambut di rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi saksi kehancuran sebuah keluarga yang dibangun di atas kebohongan dan kesombongan. Matahari bersinar cerah, tetapi tidak mampu menembus awan gelap keputusasaan yang menyelimuti hati Bu Sonya, Arya, dan Denny.
Mereka bertiga tidak tidur semalaman. Mereka menghabiskan malam itu dengan panik membaca setiap lembar dokumen yang ditinggalkan oleh Pak Dirga. Setiap kalimat hukum terasa seperti palu godam yang menghantam ego dan ilusi kekayaan mereka. Bu Sonya kini duduk di kursi ruang makan, bukan dengan sikap anggun seorang nyonya rumah, melainkan dengan postur rapuh seorang wanita tua yang baru saja kehilangan segalanya. Wajahnya yang biasa dipoles riasan mahal kini tampak kusut dan pucat. Ia terus meratapi nasibnya, menyalahkan Nania atas kebohongan yang menurutnya kejam. Ia tidak mau mengakui bahwa keserakahannya sendiri, serta perlakuan buruknya, adalah pemicu utama dari semua ini. Bagaimana bisa, Arya? Bagaimana bisa wanita itu berbohong begitu licik? Bu Sonya menangis terseduh-seduh. Dia membuat kita menandatangani surat-surat bodoh itu. Dia menipu kita. Ibu tidak mau keluar dari rumah ini. Ini adalah rumah yang Arya janjikan untuk ibu. Arya, yang biasanya mudah terpengaruh oleh tangisan ibunya, kini terlihat lebih fokus pada kehancurannya sendiri. Ia berjalan mondar-mandir, rambutnya acak-acakan. Bukan hanya rumah yang hilang, tetapi juga reputasinya. Penarikan investasi dari PT Mahkota Properti yang ternyata milik Nania, telah menyebabkan gelombang kepanikan di perusahaannya. Beberapa klien besar mulai membatalkan kontrak, karena takut aset mereka ikut terseret dalam kekacauan finansial Arya. Semalam, Arya sempat menelepon beberapa rekannya, tetapi respon yang ia terima hanyalah penolakan dingin dan peringatan untuk segera menyelesaikan masalah internal. Bukan hanya rumah ini, Bu. Perusahaan Arya juga sedang diambang kehancuran, kata Arya, suaranya serak. Nania benar-benar cerdas. Dia menyerang kita dari semua lini. Dia tahu kelemahan Arya adalah modal itu. Dia tahu kelemahan ibu adalah rumah ini. Dia merencanakan semua ini sejak lama. Denny, yang tadinya angkuh, kini duduk terdiam. Ia mencoba menghubungi beberapa pengacara kenalannya, tetapi hasilnya nihil. Nania, melalui jaringan Pak Dirga yang luas, tampaknya telah memblokir semua jalan keluar hukum bagi keluarga itu. Denny yang biasanya gemar menghamburkan uang Arya kini, merasakan ketakutan nyata akan masa depan yang tidak terjamin. Ia baru menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini ternyata bergantung pada ilusi kekayaan yang diciptakan oleh Nania dan ditarik olehnya. Lalu kita harus kemana? Mas? Uangku hanya cukup untuk menyewa kamar kos sempit, tanya Denny dengan nada khawatir. Ia terbiasa hidup mewah dan tak terbayang harus tinggal di tempat yang sempit dan kurang layak. Kita akan coba telepon Nania lagi, putus Arya, meraih ponselnya. Ia yakin, setelah semua yang terjadi, Nania pasti akan merasa kasihan. Ia akan merayu, memohon, dan berjanji untuk berubah. Ia yakin Nania masih mencintainya. Namun, semua panggilan Arya langsung masuk ke kotak suara. Nania telah memblokir nomornya. Arya mencoba menelepon Ria, berharap Ria bisa menjadi perantara, tetapi Ria juga melakukan hal yang sama. Kemarahan Arya mulai membuncah lagi, bercampur dengan rasa tak berdaya. Ia merasa dirinya benar-benar terputus dan terisolasi. Dia tidak menjawab. Dia benar-benar memutuskan hubungan dengan kita, teriak Arya frustrasi. Ia melemparkan ponselnya ke sofa. Wanita gila. Dia ingin kita berlutut di depannya. Bu Sonya bangkit, matanya merah. Kita tidak boleh berlutut. Kita harus tunjukkan bahwa kita tidak takut. Arya, ibu akan bertahan di sini. Ibu akan panggil tetangga dan media. Ibu akan buat Nania malu karena telah menipu dan mengusir mertua serta suaminya sendiri. Arya menggeleng lemah. Jangan, Bu. Pak Dirga sudah menyertakan peringatan keras. Jika kita melawan, ban yang akan turun tangan, dan itu akan jauh lebih buruk. Reputasi kita akan hancur total. Kita harus keluar, demi menyelamatkan apapun yang tersisa. Sementara kegelapan dan kepanikan meliputi rumah itu, di kediaman Ria, suasananya sangat kontras. Nania duduk di meja kerja Ria, memantau email dan laporan dari Pak Dirga. Ia mengenakan pakaian kasual yang rapi, wajahnya tampak tenang dan memancarkan aura profesional yang kuat. Ria sedang menyiapkan sarapan sehat untuk Nania. Ini, Nia. Sarapan ratu yang sedang menyiapkan eksekusi, canda Ria sambil meletakkan sepiring oatmeal buah di depan Nania.
Nania tersenyum tipis. Terima kasih, Ria. Aku butuh energi. Hari ini adalah hari besar. Bukan hari balas dendam, tetapi hari penegakan keadilan dan harga diri. Pak Dirga mengirimkan laporan terakhir. Semua prosedur sudah disiapkan. 2 buah truk pengangkut aset dan tim kurir sudah siap bergerak. Pak Dirga juga telah mengantongi surat perintah resmi dari pengadilan yang dikeluarkan dini hari tadi, untuk memastikan proses penarikan aset berjalan lancar dan tanpa perlawanan hukum. Nania menghela napas panjang. Ia mengambil cangkir tehnya, matanya menatap jauh keluar jendela. Ia tidak merasa bahagia atas penderitaan Arya dan ibunya, tetapi ia merasa lega karena ia akhirnya mengambil kembali kendali atas hidupnya. Ia sadar, ia harus bersikap kejam untuk menghentikan siklus kekerasan emosional yang telah berlangsung lama. Ria, aku akan menuju ke kantor Pak Dirga sekarang. Aku ingin memastikan semua detail berjalan sesuai rencana, kata Nania sambil berdiri. Aku ikut. Aku harus melihat reaksi mereka secara langsung, balas Ria antusias. Nania menggeleng. Tidak, Ria. Aku ingin kamu tetap di sini. Pertemuan dengan mereka akan terlalu emosional. Aku butuh kamu sebagai jangkar ketika aku kembali. Biarkan Pak Dirga yang menjalankan tugasnya. Aku hanya akan muncul ketika waktu eksekusi tiba, sebagai pemilik sah yang memberikan izin. Nania kemudian menjelaskan bahwa ia tidak ingin langsung berhadapan dengan Arya dan Busonya saat penyitaan barang dimulai. Ia ingin mereka melihat otoritas hukum yang beraksi terlebih dahulu. Baru setelah mereka benar-benar putus asa, Nania akan muncul sebagai pemegang keputusan terakhir. Setelah Nania pergi, keheningan kembali menyelimuti rumah mewah itu. Busonya masih menangis, sementara Arya dan Denny mulai mengemasi barang-barang pribadi mereka dengan tergesa-gesa dan frustrasi. Mereka hanya bisa membawa koper berisi pakaian dan barang-barang yang bisa mereka buktikan sebagai hadiah, atau dibeli dengan uang pribadi yang sangat minim. Pikiran mereka dipenuhi penyesalan. Busonya menyesal telah menertawakan Nania. Arya menyesal telah membentak dan mengusir istrinya. Denny menyesal telah ikut-ikutan meremehkan Nania. Namun, penyesalan itu datang terlambat, bercampur dengan kemarahan dan kebencian yang mendalam pada Nania yang kini mereka anggap sebagai musuh yang kejam. Mereka tidak menyadari, mereka sendirilah yang menanam benih-benih kehancuran itu 5 tahun lalu. Jam terus berdetak, mendekati batas waktu yang diberikan Pak Dirga. Keluarga itu masih berharap keajaiban akan terjadi, atau Nania akan berubah pikiran. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di balik gerbang rumah itu, armada yang dipimpin oleh Pak Dirga sudah mulai bergerak perlahan menuju istana palsu mereka. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. 24 jam batas waktu yang diberikan oleh Pak Dirga sudah hampir habis. Di dalam rumah mewah yang diselimuti kemewahan semu, Busonya duduk di sofa ruang tamu. Ia masih mengenakan piyama, rambutnya berantakan, dan matanya bengkak karena menangis semalaman. Ia memeluk sebuah bantal sofa seolah itu adalah perisai terakhirnya. Arya dan Denny berdiri di dekat jendela, sesekali mengintip keluar gerbang tinggi. Mereka berharap melihat taksi atau mobil pribadi Nania yang datang sendirian, membawa permohonan damai dan tawaran untuk membatalkan semua tuntutan. Mereka masih berharap Nania akan luluh karena cinta dan belas kasihan. Arya, kamu yakin Nania akan datang? Tanya Busonya, suaranya parau. Dia tidak mungkin sekejam ini pada kita. Dia pasti datang untuk bernegosiasi. Arya mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pasti, Bu. Dia hanya ingin kita minta maaf. Sebentar lagi dia datang. Setelah itu, Arya akan berbicara dengannya, dan semua akan kembali normal. Dia tidak akan membiarkan properti ini benar-benar disita. Namun, yang datang bukanlah Nania sendirian yang memohon, melainkan iring-iringan kendaraan yang membawa kabar buruk. Sebuah mobil sedan mewah hitam melaju perlahan, diikuti oleh 2 truk besar yang mencolok dan sebuah mobil patroli kepolisian. Iring-iringan itu berhenti tepat di depan gerbang utama rumah mereka. Jantung Arya langsung mencelos. Ia mengenali sedan hitam itu. Itu adalah mobil yang dikendarai Pak Dirga, pengacara Nania. Kehadiran mobil polisi di sana membuat Busonya menjerit tertahan. Denny langsung berlari ke belakang, ke dapur, seolah ingin bersembunyi. Bel pintu berbunyi berkali-kali, deringnya keras dan mendesak,
memecah keheningan yang tegang. Arya tahu ia tidak bisa melarikan diri. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju pintu, didampingi busonya yang kini berdiri tegak, mencoba memulihkan kesombongan palsunya. Arya membuka pintu. Di sana berdiri Pak Dirga dengan setelan jas abu-abu, memegang map kulit hitam. Di sampingnya, berdiri dua petugas polisi yang memasang ekspresi serius, serta beberapa orang pria berbadan tegap yang mengenakan rompi kurir. "Selamat pagi, Saudara Arya, Ibu Sonya," sapa Pak Dirga dengan nada formal. "Sesuai dengan pemberitahuan eksekusi aset yang sudah saya serahkan, hari ini adalah batas akhir waktu pengosongan. Kami datang untuk melaksanakan penarikan aset." "Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini," teriak Bu Sonya, langkahnya maju mendekati Pak Dirga. "Ini rumah kami. Kalian tidak punya hak. Kami akan melapor ke polisi." "Ibu tidak perlu melapor," potong Pak Dirga dengan tenang, menunjuk ke arah petugas di sampingnya. "Polisi sudah hadir untuk memastikan proses ini berjalan tertib dan legal, sesuai dengan surat perintah eksekusi dari pengadilan negeri. Ibu Sonya, mohon jangan menghalangi proses hukum. Jika Ibu melawan, kami terpaksa mengambil tindakan tegas." Wajah Bu Sonya langsung memucat ketika salah satu petugas polisi maju selangkah, menatapnya tajam. Ia terpaksa mundur. Arya mencoba bernegosiasi. "Pak Dirga, tolong. Saya ingin berbicara dengan Nania. Saya janji akan mengubah semua perlakuan saya. Ini tidak perlu sampai sejauh ini." Pak Dirga menggeleng. "Keputusan klien saya sudah final, Saudara Arya. Ia tidak bersedia bertemu dengan Anda, karena ia merasa semua komunikasi sudah berakhir. Tugas saya hari ini adalah melaksanakan perintah. Tolong tunjukkan barang-barang pribadi Anda. Sisa dari rumah ini, termasuk semua perabotan yang tertera dalam daftar kepemilikan Nania, akan kami angkut." Pak Dirga memberikan isyarat kepada timnya. Tim kurir berbadan tegap itu, dengan cekatan dan profesional, mulai memasuki rumah. Mereka membawa daftar inventaris panjang yang merinci setiap perabotan. Sofa bludru impor, lampu kristal, lukisan mahal, set meja makan dari kayu jati ukir, hingga home theater canggih di ruang keluarga. Semuanya terdaftar sebagai aset yang dibeli atas nama Nania, atau perusahaannya, PT Mahkota Properti. Bu Sonya menjerit histeris ketika ia melihat dua pria mulai mengangkat sofa kesayangannya. "Jangan, itu milik kami. Itu Ibu yang pilih," teriaknya sambil berusaha menahan sofa itu. "Mohon maaf, Bu Sonya," kata salah satu petugas kurir sambil menunjukkan stiker kecil di bawah sofa. "Sofa ini terdaftar sebagai aset yang dibeli atas nama PT Mahkota Properti pada bulan Mei 5 tahun lalu. Kami hanya menjalankan tugas." Bu Sonya jatuh ke lantai, menangis tanpa suara. Ia tidak hanya kehilangan sofa, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Setiap barang yang diangkut keluar adalah bukti kebohongan yang ia jalani selama 5 tahun, bukti bahwa kemewahan yang ia pamerkan kepada teman-temannya adalah milik wanita yang ia sebut menantu miskin. Arya mencoba menyelamatkan barang-barang pribadinya, tetapi daftar itu sangat ketat. Arya hanya diizinkan mengambil pakaian, foto keluarga lama, dan beberapa barang yang dibeli sebelum ia menikah dengan Nania. Ketika Arya mencoba menyelamatkan koleksi jam tangan mewahnya, Pak Dirga menginterupsi. "Jam tangan itu, Saudara Arya," ujar Pak Dirga, menunjuk pada salah satu kotak jam tangan. "Itu adalah hadiah dari Nania pada ulang tahun Anda 2 tahun lalu. Hadiah itu dikategorikan sebagai aset yang dibeli Nania. Anda hanya bisa membawanya jika Nania mengizinkan. Dan sejauh ini, izin itu belum diberikan." Arya merasa hancur. Ia tidak hanya diusir, tetapi ia juga dilucuti dari semua simbol status yang selama ini ia banggakan. Bahkan hadiah pun tidak bisa ia bawa. Sementara kekacauan terjadi di dalam rumah, Denny muncul dari dapur, mencoba menyelinap keluar lewat pintu belakang. Namun, petugas kurir lain sudah berjaga di sana. Denny terperangkap dan dipaksa kembali ke ruang tamu. Proses pengosongan berlangsung cepat dan efisien. Dalam waktu kurang dari 2 jam, rumah yang tadinya penuh dan megah kini terasa hampa. Dinding-dindingnya telanjang, lantai marmernya kosong, hanya menyisakan jejak debu. Perabotan mewah itu kini ditumpuk di dalam truk besar yang siap berangkat. Bu Sonya, Arya,
dan Denny terpaksa duduk di lantai, hanya dikelilingi oleh koper-koper kecil yang berisi pakaian mereka. Mereka melihat truk itu perlahan menjauh, membawa semua yang selama ini mereka anggap sebagai simbol kesuksesan dan kekuasaan. Pak Dirga melangkah ke tengah ruang tamu yang kosong. Ia mengeluarkan selembar kunci dari sakunya dan menaruhnya di atas meja kecil yang tersisa. "Saudara Arya, Ibu Sonya, Saudara Denny," kata Pak Dirga, suaranya kini lebih tegas dan final. "Rumah ini kini sepenuhnya kosong. Kunci ini akan saya serahkan kembali kepada pemiliknya yang sah, Nania. Kalian memiliki waktu 1 jam untuk meninggalkan pekarangan rumah ini. Setelah itu, gerbang akan dikunci dan dikendalikan penuh oleh tim keamanan Nania. Surat gugatan cerai Saudara Arya akan segera diproses di pengadilan." Pak Dirga membungkuk sedikit, ekspresi wajahnya mengatakan bahwa perannya sudah selesai. Ia berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Petugas polisi dan keamanan mengawasi dari kejauhan. Bu Sonya berdiri, matanya berkaca-kaca menatap kesunyian dan kekosongan rumah itu. "Nania, dia benar-benar melakukannya. Dia menghancurkan kita," bisiknya, suaranya penuh penyesalan yang bercampur dengan kebencian. Arya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup Pak Dirga. Ia akhirnya menyadari, wanita yang ia bentak dan ia usir tadi malam bukanlah istrinya yang lemah, melainkan seorang ratu yang baru saja mengambil kembali istana sejatinya dengan kejam, cerdas, dan sah di mata hukum. Di pekarangan depan rumah mewah yang kini terlihat kosong, Bu Sonya, Arya, dan Denny berdiri di samping tumpukan koper-koper kecil yang menjadi satu-satunya harta yang tersisa. Mereka terlihat menyedihkan, pakaian mereka kusut, dan wajah mereka dipenuhi sisa-sisa air mata dan keringat. Mereka baru saja menyaksikan truk-truk pengangkut aset Nania melaju pergi, meninggalkan kehampaan yang terasa mematikan. Tim keamanan yang disewa Pak Dirga berdiri di gerbang, menunggu dengan sabar batas waktu 1 jam mereka habis. Bu Sonya terus merengek, menyandarkan tubuhnya yang lemas pada Arya. "Kita harus kemana, Nak? Kita tidak punya uang tunai yang cukup. Kita tidak punya tempat tinggal. Kita dipermalukan di depan tetangga. Ini semua gara-gara wanita iblis itu." Arya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia tidak bisa lagi menyalahkan Nania sepenuhnya. Ia tahu, egonya dan perlakuan buruknya adalah bibit dari kehancuran ini. Ia menyadari betapa bodohnya ia mempercayai bahwa Nania, yang selalu ia sebut miskin, benar-benar lemah dan tidak berdaya. Ia merasa dirinya adalah pecundang terbesar karena telah mengusir pemilik rumahnya sendiri. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan sport mewah berwarna merah marun, yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, meluncur mulus ke pekarangan. Mobil itu berhenti dengan elegan, dan pintu pengemudi terbuka. Bu Sonya, Arya, dan Denny menatap dengan rasa ingin tahu bercampur was-was. Siapa lagi yang datang? Dari balik pintu mobil, muncul sesosok wanita. Rambutnya ditata rapi, ia mengenakan blazer elegan berwarna krem, dan wajahnya dipulas make-up tipis yang menunjukkan ketenangan. Ia terlihat berkelas, berkuasa, dan yang terpenting, ia terlihat asing, seolah ia datang dari dunia yang jauh berbeda. Wanita itu adalah Nania. Namun, Nania yang berdiri di hadapan mereka saat itu bukanlah Nania yang mereka kenal, istri yang selalu menunduk, diam, dan sabar menghadapi penghinaan. Nania yang ini adalah ratu sejati, pemilik tunggal dari segalanya, yang datang untuk menegaskan kekuasaannya. Nania melangkah keluar dari mobil, tidak ada sedikit pun keraguan atau emosi yang terpancar di matanya. Ia bahkan tidak melirik koper-koper bekas mereka yang teronggok di rumput. "Nania?" panggil Arya, suaranya bergetar. Ia mencoba melangkah maju, ingin meraih tangan Nania. "Nania, tolong, kita bisa bicarakan ini. Saya minta maaf. Saya janji akan berubah." Nania menghentikan langkahnya, berdiri beberapa meter dari mereka. Ia mengangkat tangannya dengan isyarat singkat yang membuat Arya terhenti. Ia menatap Arya dari ujung kepala hingga kaki, dan tatapan itu dipenuhi rasa kasihan yang dingin, bukan cinta atau penyesalan. "Sudah terlambat, Arya," kata Nania, suaranya pelan namun terdengar jelas dan penuh otoritas. "Pembicaraan kita sudah selesai. Batas waktu untuk pengosongan sudah habis." Bu Sonya langsung marah melihat ketenangan Nania. Ia melupakan rasa sakit dan lelahnya,
dan berdiri tegak dengan sisa-sisa amarah. Dasar wanita licik. Kamu sengaja melakukan ini, bukan? Kamu menipu kami. Kamu ingin menghancurkan hidup anak ibu, teriak Busonya, air mata kemarahan membasahi pipinya. Setelah semua yang kami berikan padamu, ini balasanmu. Kami tidak akan pernah memaafkanmu. Nania tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. Ia berjalan melewati mereka, menuju ke pintu utama rumah yang kini sudah kosong. Ia mengeluarkan kunci rumah yang baru dari tas tangannya. Semua yang kalian berikan padaku? Tanya Nania, nadanya ironis. Ia berhenti di ambang pintu, menatap Busonya. Apa yang sudah kalian berikan, Busonya? Penghinaan? Caci maki? Perbandingan dengan mantan kekasih suami saya? Atau, apakah kalian memberi saya rasa menjadi wanita yang tidak pernah dihargai di rumah yang saya anggap sebagai keluarga? Nania kemudian memutar kunci dengan bunyi, klik, yang keras. Pintu itu terbuka. Nania melangkah masuk ke dalam foyer yang kosong, dan suaranya bergema di ruangan yang hampa itu. Saya datang bukan untuk meminta maaf atau memohon belas kasihan. Saya datang untuk menegaskan fakta, ujar Nania, suaranya meninggi. Ia menoleh ke arah Arya, Busonya, dan Denny yang berdiri di luar. Rumah ini, kata Nania sambil menunjuk ke setiap sudut ruangan dengan sapuan tangannya yang anggun. Semua yang ada di dalamnya, mulai dari fondasi hingga atap, dibeli dengan kerja keras saya. Dengan uang yang saya hasilkan sendiri, bukan uang Arya. Rumah ini milik Nania, bukan milik kalian. Busonya terperangah. Kebenaran yang pahit itu kini ditampar di wajahnya, diucapkan langsung oleh Nania di tengah kekosongan. Saya berikan rumah ini kepada kalian sebagai hadiah pernikahan, sebagai tempat yang seharusnya menjadi surga bagi keluarga kami. Tetapi kalian mengubahnya menjadi neraka bagi saya. Kalian mengusir saya dari rumah yang saya beli sendiri, dan menertawakan saya, lanjut Nania. Nania kemudian berjalan mendekati jendela, menatap mereka bertiga yang berdiri seperti patung di halaman. Kalian menyebut saya wanita miskin dan kampung. Kalian membandingkan saya dengan Anita, yang kalian anggap lebih baik. Sekarang, lihatlah. Wanita, miskin, ini adalah pemilik PT Mahkota Properti, yang baru saja menghancurkan kestabilan finansial perusahaan Arya dan menarik semua asetnya. Wajah Arya berubah kelabu. Ia baru menyadari kaitan antara PT Mahkota Properti yang disebut Pak Dirga dan Nania. Ia merasa ditelanjangi dan dipermalukan. Semua kemewahan yang selama ini ia banggakan hanyalah ilusi yang diciptakan Nania. Saya sudah cukup bersabar. Saya sudah cukup dihina. Saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk menghargai saya sebagai istri dan sebagai manusia. Tetapi kalian memilih untuk menginjak saya, kata Nania. Nadanya kini bergetar sedikit karena emosi yang ia tahan. Mulai hari ini, rumah ini bukan lagi milik kalian. Kalian tidak punya hak untuk menginjakan kaki di pekarangan ini. Nania memanggil salah satu petugas keamanan. Tolong pastikan mereka mengambil semua barang pribadi mereka dan meninggalkan pekarangan ini dalam waktu 15 menit. Gerbang harus dikunci segera setelah mereka keluar. Busonya kembali histeris. Ia berlari ke pintu, mencoba masuk. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini pada ibu, Nania. Ibu mohon. Ibu janji tidak akan mengulanginya lagi. Ibu akan menghormatimu. Ibu minta maaf. Tangisan Busonya kini terdengar nyata dan memohon, tetapi Nania sudah mati rasa. Ia melihat ke belakang, ke arah Busonya yang kini berlutut di ambang pintu. Permintaan maaf yang datang setelah kehilangan segalanya, itu bukan penyesalan. Busonya, kata Nania dingin. Itu hanya ketakutan. Selamat tinggal. Nania menutup pintu di hadapan wajah Busonya. Bunyi, cekrek, dari kunci yang berputar terasa seperti bunyi penutupan bab kehidupan Arya, Busonya, dan Denny. Di balik pintu, Busonya menjerit-jerit, memukul-mukul pintu dengan tangannya. Arya menarik ibunya menjauh, air matanya menetes, bukan karena kasihan pada ibunya, melainkan karena malu dan kesadaran akan masa depan yang suram. Mereka bertiga akhirnya menyeret koper-koper mereka keluar dari gerbang. Gerbang itu tertutup di belakang mereka dengan bunyi yang berat, di bawah pengawasan ketat tim keamanan. Mereka ditinggalkan di jalanan,
tanpa tempat tujuan, tanpa harta, dan tanpa harga diri, diusir dari istana yang ternyata bukan milik mereka. Nania berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, menghirup udara baru yang terasa damai. Ia tersenyum lega. Babak hidupnya yang penuh kepalsuan telah berakhir. Ia telah mengambil kembali mahkotanya. Setelah gerbang rumah mewah itu tertutup rapat di hadapan mereka, Busonya, Arya, dan Denny merasakan dinginnya aspal jalanan menghantam realitas mereka. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan martabat dan ilusi kekuasaan yang selama ini mereka pelihara. Mereka terpaksa menyeret koper-koper mereka menjauh dari lingkungan elit itu, berusaha menghindari tatapan ingin tahu dari tetangga yang mungkin menyaksikan aib keluarga mereka. Arya, yang selama ini terbiasa mengendarai mobil mewah, kini harus menumpang taksi online bersama ibu dan adiknya, berdesakan dengan koper-koper. Tujuannya adalah sebuah apartemen kecil yang dulunya dibeli Denny sebagai investasi sampingan, tetapi selama ini disewakan. Apartemen itu kini kosong, tetapi kondisinya jauh dari kemewahan yang mereka nikmati. Sesampainya di sana, kekecewaan Busonya mencapai puncaknya. Apartemen 2 kamar itu terasa sempit dan berdebu. Dapur kecilnya hanya dilengkapi perabotan seadanya. Tidak ada kolam renang, tidak ada pelayan, dan yang paling menyakitkan bagi Busonya, tidak ada ruang untuk pamer. "Ini tempat apa, Arya?" tanya Busonya dengan nada jijik, menatap dinding yang dicat kusam. "Ibu tidak bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini. Bagaimana jika teman-teman arisan ibu tahu?" Arya hanya bisa menghela napas. "Kita tidak punya pilihan lain, Bu. Semua rekening kita sedang dibekukan karena masalah perusahaan. Semua kartu kredit Arya sudah mencapai batas limit. Inilah satu-satunya aset yang tersisa yang tidak bisa disentuh Nania." Denny segera mengunci diri di salah satu kamar. Ia mulai panik karena menyadari bahwa gaya hidup mewahnya yang bergantung pada Arya telah berakhir. Ia mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang, tetapi kabar tentang kejatuhan finansial Arya sudah menyebar. Teleponnya dijawab dengan alasan yang dibuat-buat atau langsung dimatikan. Di malam hari, suasana di apartemen itu sangat mencekam. Busonya menolak makan. Ia terus menyalahkan Nania dan menangisi kemewahan yang hilang. Arya mencoba menenangkan ibunya, tetapi ia sendiri sedang berjuang menghadapi kenyataan pahit. Perusahaannya kini berada di ujung tanduk kebangkrutan. Ia mencoba menelepon Pak Dirga, tetapi teleponnya hanya dijawab oleh sekretaris yang dingin, yang menyampaikan bahwa semua komunikasi harus melalui jalur hukum. Keesokan harinya, Arya dan Busonya terpaksa menghadapi realitas yang baru. Mereka harus menghemat. Busonya yang seumur hidupnya selalu dilayani kini harus mencuci pakaian sendiri dan membersihkan apartemen. Hal ini hanya menambah amarahnya terhadap Nania. "Wanita itu, dia benar-benar iblis," ratap Busonya. "Dia harus membayar semua ini, Arya. Kita harus balas dendam." Arya, yang kini mulai disibukkan dengan upaya putus asa untuk menyelamatkan perusahaannya, hanya bisa menanggapi dengan pasrah. "Kita tidak bisa melakukan apa-apa, Bu. Semua ada di tangan Nania. Dia memegang semua kendali, dari finansial hingga hukum." Sementara itu, Nania menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Ia kembali ke rumah mewahnya, tetapi kini ia menatanya ulang. Ia membiarkan rumah itu tetap minimalis dan fungsional. Ia menjadikan salah satu ruangan sebagai kantor pribadinya yang canggih, memimpin PT Mahkota Properti secara langsung. Beberapa hari setelah eksekusi, Nania bertemu dengan Pak Dirga di kantornya untuk membahas gugatan cerai. "Gugatan cerai sudah didaftarkan, Nania," jelas Pak Dirga. "Berdasarkan perjanjian pranikah dan bukti kepemilikan aset yang kuat, kasus Anda sangat solid. Tidak ada harta gono gini yang akan didapatkan Arya. Anda hanya perlu bersabar menghadapi proses sidang." "Bagaimana reaksi Arya dan ibunya?" tanya Nania, nadanya tenang, tetapi ia ingin tahu sejauh mana dampak pembalasannya. "Arya mencoba menghubungi Anda dan saya berkali-kali. Busonya mengirimkan pesan-pesan bernada ancaman dan permohonan yang saling bertolak belakang melalui email lama Anda." "Mereka putus asa," jawab Pak Dirga. "Secara hukum, mereka tidak berdaya. Mereka sedang fokus mengurus kebangkrutan perusahaan Arya." "Nania, Anda sudah menang." Nania mengangguk. Kemenangan ini bukan untuk euforia,
Pak Dirga. Kemenangan ini adalah untuk mengembalikan harga diri. Saya ingin ini selesai dengan cepat. Saya ingin menutup bab ini. Pak Dirga kemudian mengajukan tawaran mediasi terakhir. Saya akan mencoba mengirimkan pesan mediasi. Mediasi ini bukan tentang harta, tetapi tentang pengakuan kesalahan. Jika Arya dan ibunya bersedia membuat pengakuan tertulis dan meminta maaf secara tulus di hadapan saksi, Ria, maka proses perceraian bisa dipercepat, dan Anda bisa memberikan sedikit keringanan, mungkin berupa pembagian aset yang jauh lebih kecil, sekadar untuk memulai hidup baru. Nania berpikir sejenak. Ia sadar, uang bukan lagi masalah. Yang ia butuhkan adalah pengakuan atas penderitaannya. Setuju. Kirimkan pesan mediasi itu, Pak Dirga. Saya ingin pengakuan tulus, bukan karena keterpaksaan. Jika mereka menolak, biarkan proses hukum berjalan, dan mereka akan kehilangan segalanya, termasuk sisa-sisa reputasi mereka. Kembali ke apartemen sempit itu, Arya menerima surat dari pengadilan mengenai gugatan cerai Nania dan tawaran mediasi. Awalnya, ia marah besar. Ia merasa Nania terlalu kejam. Tidak akan. Arya tidak akan memohon padanya. Lebih baik Arya bangkrut daripada harus berlutut. Seru Arya di hadapan busonya. Namun, busonya, yang kini merasakan betul pahitnya hidup miskin, mulai melunak. Ia merindukan kenyamanan. Ia merindukan pelayan. Ia merindukan rumah mewahnya. Arya, kita tidak bisa begini terus, kata busonya dengan suara lemah. Kita sudah kehilangan segalanya. Jika pengakuan ini bisa mempercepat perceraian, dan kamu bisa mendapatkan sedikit modal untuk memulai kembali, kita harus melakukannya. Kita harus menelan harga diri kita. Kita sudah kalah telak. Denny, yang sudah sebulan tidak mendapatkan uang jajan, juga ikut mendesak. Iya, Mas. Ibu benar. Kita hadapi saja dia. Kita pura-pura tulus, yang penting kita bisa bangkit lagi. Melihat ibu dan adiknya sudah menyerah, ego Arya akhirnya runtuh. Ia sadar bahwa ia telah membawa kehancuran bagi keluarganya. Demi menyelamatkan sisa-sisa martabat dan masa depan mereka, ia harus mengikuti permainan Nania. Arya menelepon Pak Dirga, menyetujui pertemuan mediasi dan permintaan Nania. Nania telah mendapatkan yang ia inginkan, penyerahan total. Pertemuan mediasi dijadwalkan di sebuah kafe netral, dengan Ria sebagai satu-satunya saksi yang diizinkan hadir oleh Nania. Arya dan busonya akhirnya akan menghadapi Nania, bukan di ruang pengadilan, tetapi dalam pertemuan yang akan menguji kejujuran dan ketulusan penyesalan mereka. Pertemuan mediasi itu diadakan di sebuah kafe minimalis yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Nania tiba lebih dulu, didampingi Ria. Nania terlihat tenang dan anggun dalam balutan pakaian kerja yang formal, memancarkan aura seorang pebisnis sukses. Ria duduk di sampingnya, siap menjadi saksi bisu dan penyokong moral. Tak lama kemudian, Arya dan busonya tiba. Wajah mereka menunjukkan kelelahan dan ketegangan. Busonya, yang biasanya selalu tampil mewah, kini hanya mengenakan pakaian sederhana dan riasan tipis yang gagal menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Arya terlihat lesu dan canggung. Ia menyadari betapa jauhnya jarak antara dirinya yang sekarang dengan Nania yang berdiri tegak di hadapannya. Mereka duduk di seberang Nania. Keheningan yang tercipta terasa berat, diwarnai penyesalan dari satu sisi dan ketenangan yang dingin dari sisi lain. Terima kasih sudah datang, ujar Nania, suaranya datar. Seperti yang Pak Dirga sampaikan, pertemuan ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan perceraian ini secara damai dan cepat. Syaratnya tunggal, pengakuan tulus. Busonya mencoba bicara terlebih dahulu, tetapi suaranya tercekat. Arya menghela napas, menatap Nania dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, inilah saatnya menelan semua harga diri yang tersisa. Nania, kata Arya, suaranya bergetar. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Ia berhenti sejenak, sulit menemukan kata-kata yang tepat. Saya menyesal telah membentakmu malam itu. Saya menyesal telah mengusirmu dari rumah yang seharusnya menjadi milik kita, padahal rumah itu adalah milikmu. Saya bodoh, Nania. Saya dibutakan oleh arogansi dan kelemahan saya sendiri di hadapan ibu. Saya selalu meremehkanmu, menganggapmu hanya sebagai istri yang penurut.
Saya tidak pernah melihatmu sebagai wanita cerdas yang sudah bekerja keras dan memiliki segalanya. Arya menunduk. Saya mengakui semua kesalahan saya. Perusahaan saya hancur. Saya kehilangan semua yang saya banggakan. Dan itu adalah konsekuensi dari kebodohan dan keangkuhan saya. Saya bersalah, Nania. Busonya, yang menyaksikan anaknya terpuruk, kini membiarkan air matanya mengalir. Ia melihat Nania yang kini berkuasa, dan ia tahu, dirinya harus mengakui kekalahannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Nania, ibu juga minta maaf, bisik Busonya, suaranya dipenuhi penyesalan. Ibu benar-benar minta maaf atas semua kata-kata ibu. Atas perbandingan dengan Anita, atas semua hinaan tentang dirimu yang miskin dan kampung. Ibu tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menebus rasa sakit yang sudah ibu berikan. Ibu sangat sombong dan jahat. Ibu menyesal, Nania. Ibu merindukan kenyamanan, tapi yang lebih ibu rindukan adalah kedamaian yang hilang karena kejahatan ibu sendiri. Busonya terisak. Ia berlutut di kursi, mencoba meraih tangan Nania. Nania membiarkan tangan itu disentuh, merasakan dinginnya kulit Busonya. Ibu tidak peduli lagi dengan rumah atau harta. Ibu hanya ingin kamu tahu, ibu benar-benar menyadari, kamu adalah wanita yang jauh lebih berharga daripada semua mantan atau calon menantu yang pernah ibu harapkan. Maafkan ibu, Nania. Ria, yang menyaksikan adegan itu, merasa terharu. Ia tahu, penyesalan itu mungkin datang terlambat, tetapi itu adalah pengakuan yang Nania butuhkan. Nania menarik tangannya perlahan. Ia menatap Busonya dan Arya. Saya menerima permintaan maaf kalian, kata Nania. Bukan sebagai suami dan mertua, tetapi sebagai dua manusia yang akhirnya mengakui kesalahan mereka. Nania kemudian mengeluarkan 2 lembar dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Arya. Itu adalah salinan keputusan gugatan cerai yang sudah disetujui untuk dimediasi, dan 1 lembar cek. Saya akan mempermudah proses perceraian. Saya tidak akan menuntut kerugian apapun dari kehancuran finansial perusahaan Arya, jelas Nania. Dan cek itu adalah uang yang cukup untuk Busonya dan Arya memulai hidup baru dengan layak, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk modal awal hidup sederhana. Anggap saja sebagai biaya untuk mendapatkan kembali harga diri kalian, dan kesempatan untuk memulai lagi. Arya terkejut. Ia tidak menyangka Nania akan memberikan uang setelah semua yang terjadi. Ia merasa malu, tetapi juga lega. Terima kasih, Nania, bisik Arya. Terima kasih, ulang Busonya. Air matanya kini adalah air mata haru yang bercampur malu. Nania berdiri. Semua sudah selesai. Saya akan meminta Pak Dirga untuk memproses perceraian secepatnya, tanpa perlawanan. Saya harap kalian bisa belajar dari semua ini. Nania berjalan menjauh, meninggalkan Arya dan Busonya di kafe itu. Ia telah menutup pintu masa lalunya. Kemenangan terbesarnya bukanlah mendapatkan kembali rumah mewah, melainkan meninggalkan semua beban emosional dan memulai hidup sebagai Nania, ratu sejati yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Setelah pertemuan mediasi yang emosional itu, proses perceraian Nania dan Arya berjalan dengan sangat cepat dan mulus. Nania secara resmi kembali menjadi wanita lajang yang berdaulat, memegang kendali penuh atas aset dan masa depannya. Seluruh urusan hukum ditutup tanpa drama lebih lanjut, memungkinkan Nania untuk sepenuhnya fokus pada karir dan dirinya sendiri. Rumah mewah itu, yang kini telah ditata ulang sesuai selera Nania yang minimalis dan profesional, menjadi markas besarnya. Nania tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia tampil di depan umum sebagai pemilik tunggal PT Mahkota Properti, seorang developer properti visioner yang cerdas dan tangguh. Keberaniannya dalam menghadapi masalah rumah tangga menjadi kisah inspiratif yang menyebar di kalangan pebisnis. Ia mendapatkan rasa hormat yang mendalam dari rekan kerja dan teman-temannya, terutama Ria, yang selalu menjadi support sistem setianya. Nania menghabiskan waktu dengan mengembangkan proyek-proyek ambisiusnya, merancang kota-kota baru, dan menciptakan lingkungan yang tidak hanya mewah, tetapi juga menghargai nilai-nilai keluarga sejati dan martabat. Ia kini benar-benar menjadi ratu di istana sejati, istana yang ia ciptakan sendiri, tanpa perlu pengakuan dari orang lain. Sementara itu, di apartemen kecil itu, kehidupan Arya, Busonya,
dan Denny berubah drastis. Setelah menerima cek dari Nania, Arya menggunakannya sebagai modal awal untuk mendirikan usaha konsultasi kecil. Bu Sonya dan Denny awalnya masih merengek dan menuntut kemewahan, tetapi kekalahan telak dan pengakuan yang mereka buat di hadapan Nania tampaknya meninggalkan bekas yang dalam. Arya memaksa ibunya untuk hidup sederhana. Bu Sonya, setelah melalui masa penyesalan yang panjang, perlahan mulai melunak. Ia mulai belajar memasak sendiri, bukan masakan mewah, melainkan masakan rumahan sederhana. Ia kini lebih menghargai setiap tetes air dan setiap suap makanan. Ia tidak lagi sombong. Ia bahkan mulai bergaul dengan ibu-ibu tetangga yang sederhana, dan ia mulai belajar arti dari kerendahan hati. Denny juga terpaksa mencari pekerjaan. Ia tidak bisa lagi bergantung pada Arya yang kini harus memulai dari nol. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan kecil. Kehidupan barunya yang serba terbatas mengajarkan Denny bahwa kemewahan sejati adalah hasil dari kerja keras, bukan dari warisan atau koneksi. Suatu sore, Bu Sonya menelepon Ria. Suaranya terdengar tulus. Ia tidak meminta bantuan, melainkan hanya ingin bertanya kabar Nania dan menyampaikan rasa terima kasih. "Ria, tolong sampaikan pada Nania," kata Bu Sonya dengan suara tenang. Ibu tahu dia tidak akan pernah mau berbicara dengan ibu lagi. Tapi ibu berterima kasih. Uang yang dia berikan bukan hanya uang, tetapi kesempatan. Dia memberi kami pelajaran yang tidak pernah bisa kami dapatkan saat kami berada di puncak kesombongan. Ria menyampaikan pesan itu kepada Nania. Nania hanya tersenyum. Ia tidak menjawab, tetapi ia merasa lega. Ia tahu, pembalasannya telah mencapai tujuan utamanya. Bukan menghancurkan total, tetapi memberikan pelajaran yang transformatif. Arya, meskipun kini hidup serba terbatas, merasa jiwanya lebih damai. Ia tidak lagi terbebani oleh ilusi kekayaan dan tuntutan ibunya. Ia tahu, ia telah kehilangan wanita yang luar biasa, tetapi ia mendapatkan kembali dirinya sendiri, sebagai pria yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Ia kadang-kadang melihat berita tentang kesuksesan Nania, dan hanya bisa tersenyum. Ia bangga, meskipun ia tahu ia tidak berhak lagi berada di sisi ratu itu. Nania telah memenangkan segalanya. Ia sukses dalam karir, bebas dari hubungan toksik, dan yang paling penting, ia telah membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tidak dapat dibeli atau diinjak-injak oleh siapapun. Ia kini siap untuk babak hidup yang benar-benar baru, dengan mahkota yang telah ia menangkan dan kenakan sendiri. Beberapa tahun telah berlalu sejak Nania resmi menutup babak hidupnya bersama Arya. Ia kini berdiri di balkon rumah mewahnya, memandang lanskap kota yang perlahan berubah berkat proyek-proyek yang ia pimpin. Ia tidak lagi hanya seorang istri. Ia adalah salah satu tokoh kunci dalam dunia properti nasional, seorang wanita mandiri yang kisahnya sering diceritakan sebagai inspirasi. Nania kini hidup dalam ketenangan dan kemakmuran yang sejati, kemakmuran yang didapat dari integritas dan kecerdasannya. Ia sering mengadakan pertemuan bisnis di rumah itu, dan setiap tamu yang datang selalu dibuat kagum oleh aura profesionalisme dan kekuatan yang ia pancarkan. Rumah yang pernah menjadi medan pertempuran emosional itu kini benar-benar menjadi istana sejati bagi seorang ratu yang berdaulat. Suatu hari, Nania menerima undangan resmi untuk menghadiri acara peluncuran proyek perumahan sosial di pinggiran kota. Yang mengejutkan, nama Arya tercantum sebagai kepala divisi pembangunan nirlaba. Arya, dengan cek yang diberikan Nania, tidak hanya memulai bisnis kecil, tetapi ia benar-benar menemukan panggilan hidup barunya sebagai aktivis sosial. Nania memutuskan untuk hadir. Ia ingin melihat sejauh mana perubahan yang telah dicapai Arya. Saat Nania tiba di lokasi, ia bertemu dengan Arya. Arya yang sekarang tampak berbeda. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal, tetapi kemeja sederhana, dan matanya memancarkan ketenangan serta kerendahan hati. "Nania," sapa Arya, terkejut namun bahagia melihatnya. "Arya," balas Nania dengan senyum ramah, senyum yang tulus, bukan lagi senyum dingin pembalasan. Mereka berbicara sebentar, bukan tentang masa lalu yang menyakitkan, tetapi tentang pekerjaan dan proyek masa depan. Arya menceritakan bagaimana ia belajar banyak dari kejatuhannya, dan bagaimana ia kini mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan yang dipamerkan, melainkan dari kontribusi nyata. "Saya berterima kasih, Nania," kata Arya tulus. "Kamu tidak hanya mengambil rumah itu,
kamu mengambil keangkuhan saya dan menggantinya dengan tujuan hidup. Saya tahu saya tidak akan pernah bisa memilikimu lagi, tetapi saya bangga dengan siapa dirimu sekarang. Nania mengangguk, hatinya terasa lega. Balas dendamnya telah berbuah penebusan. Di sisi lain, Bu Sonya dan Denny juga mengalami perubahan yang signifikan. Bu Sonya, melalui sambungan telepon singkat dengan Ria, menyampaikan bahwa ia kini aktif di kegiatan sosial gereja, membantu menyiapkan makanan bagi kaum duafa. Ia telah meninggalkan semua perhiasan dan arisan elitnya, menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Nania kembali ke istana sejatinya. Ia tidak mencari cinta yang baru, ia menikmati keutuhan dirinya sendiri. Ia memilih untuk membangun hidup yang penuh makna, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargainya, termasuk sahabat setianya, Ria. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang diusir dengan hinaan itu adalah wanita yang memegang kunci kekuasaan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Arya, Bu Sonya, dan Denny akhirnya menyadari bahwa mahkota sejati bukan berada di perhiasan atau properti mewah, melainkan di dalam hati yang bersih dan penuh harga diri. Mereka kehilangan segalanya, tetapi mendapatkan kembali esensi kemanusiaan mereka. Nania memilih untuk tidak pernah melihat ke belakang. Pintu rumah mewahnya tetap terbuka lebar, tetapi hanya untuk hati-hati yang tulus dan penuh kehormatan. Harga diri seorang wanita adalah aset paling berharga yang tidak bisa diukur dengan kekayaan atau diinjak-injak oleh siapapun. Kesabaran ada batasnya, dan bertindak cerdas adalah bentuk balas dendam terbaik.